Halo semuanya, perkenalkan aku Sohana Deborah, mahasiswa statistika dari Universitas Riau. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan analisis ulasan dari suatu aplikasi dengan menggunakan algoritma boosting. Aplikasi yang akan kita gunakan atau aplikasi yang akan kita analisis pada video ini adalah aplikasi Dana, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi dompet digital yang dalam kehidupan sehari-hari itu dapat membantu kita dan memudahkan kita khususnya dalam kegiatan transaksi seperti transfer uang, pembayaran ataupun pembelian pulsa dan lain sebagainya. Di mana kita bisa mendapatkan aplikasi ini dengan cara mendownload di Play Store. Nah, ketika kita mendownload aplikasi ini di Play Store, kita bisa melihat nih berbagai macam ulasan dari pengguna-pengguna sebelumnya terkait kinerja Dana selama mereka menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ulasan-ulasan tersebut mengandung informasi-informasi yang sangat berguna bagi pihak Dana agar dapat mengembangkan dan memperbaiki aplikasi ini agar menjadi lebih baik dan dapat sesuai dengan ekspektasi atau keinginan dari pengguna itu sendiri. Di video ini kita akan melakukan analisis terhadap ulasan-ulasan tersebut agar kita bisa memperoleh informasi berharga tersebut yang dapat menjadi saran bagi pihak aplikasi untuk bisa mengembangkan aplikasinya agar jadi lebih baik. Tahapan pertama yang harus kita lakukan dalam melakukan analisis ini adalah mengambil data-data ulasan tersebut dari Play Store. Tahapan ini biasa disebut dengan tahapan web scraping, di mana dalam melakukan web scraping terdapat berbagai macam tools yang bisa kita gunakan, seperti Python ataupun salah satu ekstensi Google, yakni Web Scraper. Nah, dengan menggunakan web scraper ataupun tools web scraping yang lainnya, kita bisa nih memperoleh variabel-variabel apa saja yang kita inginkan dan akan dijadikan dalam format Excel atau CSV agar bisa kita gunakan untuk analisis selanjutnya. Pada kasus ini, adapun variabel yang kita ambil yakni yang pertama tentu saja variabel ulasan atau komentar pengguna terhadap aplikasi Dana, dan dua variabel numerik lainnya yakni jumlah like setiap ulasan dan juga rating setiap pengguna terhadap aplikasi Dana. Adapun output dari web scrap yang telah kita lakukan itu berupa data tabel yang berisi ulasan pengguna dan juga variabel numerik berupa rating yang diberikan pengguna tersebut dan juga likes dari setiap ulasan. Seperti ini adalah variabel ulasan pengguna. Skor ini merupakan variabel rating yang diperoleh atau yang diberikan setiap pengguna terhadap aplikasi Dana, dan juga thumbs up count ini merupakan jumlah like setiap ulasan. Setelah memperoleh data dari tahapan web scraping, sebelum kita masuk ke dalam tahapan analisis dengan algoritma boosting, kita harus melakukan yang namanya tahapan pre-processing data, di mana tahapan pre-processing data ini biasanya terdiri dari beberapa tahapan yang mana dalam pengaplikasiannya itu dapat berbeda untuk masing-masing dataset. Nah, pada dataset kali ini, dataset ulasan aplikasi Dana, terdapat beberapa tahapan preprocessing yang digunakan. Tahapan preprocessing pertama yang dilakukan pada dataset ini yakni case holding, di mana tahapan case holding ini merupakan tahapan di mana kita mengubah semua ulasan menjadi huruf non-kapital agar seragam. Nah, tahapan yang kedua itu adalah remove number atau menghilangkan angka-angka yang terdapat pada ulasan. Tahapan yang ketiga itu adalah remove tanda baca atau punctuation, di mana kita menghapus tanda baca seperti strip, koma, titik, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap preprocessing keempat, yakni remove white space, di mana white space sendiri merupakan space yang tersedia akibat penghapusan angka ataupun punctuation. Nah, pada tahapan ini kita akan menghapus white space yang berlebihan tersebut. Tahapan selanjutnya atau tahapan yang kelima ini di sini adalah menghapus emoji. Jadi kita menghapus setiap emoji yang terdapat pada ulasan pengguna. Tahapan yang keenam itu adalah menghapus stop word, di mana stop word ini merupakan kata-kata yang tidak memiliki makna atau kata-kata yang dianggap tidak memberikan dampak atau pengaruh terhadap suatu ulasan. Nah, seperti kata dengan, dan sebagainya.
Tahapan selanjutnya, tahapan ketujuh pada dataset ini adalah kita menghapus imbuhan tambahan seperti kata pun, kata tah, katanya, kata tuh, dan lain sebagainya. Tahapan selanjutnya atau tahapan 8 itu adalah stemming, di mana pada tahapan ini kita akan mengubah bentuk suatu kalimat menjadi bentuk dasar atau kata dasarnya. Misalnya, di dalam satu ulasan terdapat kata penulisan. Nanti setelah melalui tahap stemming, kata penulisan tersebut akan berubah menjadi kata tulis. Selanjutnya, tahapan ke-9 atau tahapan terakhir pada dataset ini adalah memperbaiki typo. Di sini kita akan mengecek typo-typo yang terdapat pada ulasan-ulasan dan memperbaiki typo tersebut menjadi kata yang lebih baku. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahapan analisis sentimen, di mana di sini kita akan menggunakan tools berupa Google Colab, dan kita akan menggunakan algoritma extreme gradient boosting. Nah, kenapa? Karena algoritma extreme gradient boosting ini merupakan algoritma yang bisa kita gunakan ketika data yang kita miliki itu tidak terlalu banyak dan juga kita ingin mendapatkan akurasi yang tinggi. Nah, karena itu kita pakai algoritma ini. Dan untuk melakukan analisis sentimen dengan extreme gradient boosting ini, tahapan pertama yang kita lakukan adalah kita harus memasukkan data kita ke dalam Google Colab ini. Kita harus import data. Di sini kita import dulu library pandas SPD. Lalu kita bisa baca data yang telah kita masukkan ke sini sebelumnya, data review. Di sini datanya data review CSV. Untuk memasukkan datanya ke sini kita bisa tekan tombol yang ini. Nah, setelah kita masukkan, kita copy path-nya, kita copy path. Lalu kita masukkan ke dalam sintaks ini. Di sini kita menamakan data kita sebagai data review, lalu kita gunakan fungsi dari pandas, yakni pandas read CSV. Lalu kita masukkan path yang kita copy tadi. Nah, setelah kita jalankan sintaks ini, kita mau melihat data kita. Di sini kita panggil data review. Lalu kita gunakan fungsi head ini untuk melihat hanya 5 data teratas saja. Nah, di sini kita punya data terdiri dari 3 variabel, yakni ulasan, lalu ada score atau rating, dan ada thumbs up count atau like-nya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ulasan ini sudah melalui tahapan preprocessing. Karena apa? Karena di sini kita lihat bahwa ulasan-ulasan ini sudah terdiri dari huruf-huruf non kapital gitu, karena salah satu tahapan dalam preprocessing adalah case folding, mengubah ulasan menjadi huruf non kapital. Dan juga kita bisa lihat di sini ada kata tulis, yang mana ini sudah merupakan kata dasar. Jadi ulasan ini sudah dirubah menjadi kata-kata dasar. Seperti ulasan pertama ini, pada ulasan sebenarnya ini sebenarnya adalah kata penulisan, lalu setelah preprocessing dia berubah menjadi kata tulis. Oke, nah di sini kita akan membuat label dari rating atau skornya atau variable skor tadi. Kenapa? Karena di dalam extreme gradient boosting itu kita memerlukan variable label, karena algoritma boosting itu merupakan algoritma supervised, sehingga dia untuk membuat sebuah model dia perlu yang namanya variabel Y atau variable label. Nah, karena tujuan kita adalah untuk mengklasifikasikan, membuat model untuk mengkategorikan apakah suatu ulasan itu termasuk ulasan positif atau ulasan negatif, makanya kita harus membuat label yang terdiri dari positif dan negatif tentunya. Nah, di sini karena kita tidak punya label tersebut, kita menggunakan variabel rating atau skor sebagai dasar untuk mengkategorikan apakah suatu ulasan itu termasuk ulasan positif atau negatif. Dimana di sini kita akan membuat suatu fungsi dengan nama label rating, dimana ketika ratingnya itu berada di antara 1 dan 2, ketika rating itu merupakan rating 1 atau rating 2, maka
labelnya negatif. Sedangkan ketika ratingnya 3, 4, atau 5, labelnya akan menjadi positif. Nah, lalu kita terapkan fungsi yang sudah kita buat sebelumnya itu ke dalam data review variable score. Jadi kita terapkan ke dalam variable score yang mana nanti akan disimpan dalam bentuk variable label pada data review. Kita tambahkan variable baru dengan nama label di data review. Setelah kita membuat label dari rating tersebut, kita mau melihat nih, setelah kita menjalankan sintaks ini, kita mau melihat data hasilnya. Nah, di sini kita kembali panggil datanya, hanya yang di metadata saja. Di sini kita sudah melihat ada variabel baru, yakni variabel label, di mana ini terdiri dari positif ataupun negatif. Nah, ini ketika skornya atau ratingnya 4, dia akan dikategorikan sebagai positif. Ketika 3, dia akan positif, dan 4 dia positif juga. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahapan TF-IDF, di mana TF-IDF ini merupakan proses untuk mengubah data-data ulasan tadi yang berupa teks menjadi bentuk angka. Di sini kita pertama akan mengimport library yang kita butuhkan. Kita import TF-IDF Vectorizer dari Scalar Feature Extraction Text. Nah, selanjutnya kita akan menjadikan data ulasan kita bertipe string, lalu kita ubah juga jadi bentuk list, yang mana nantinya akan kita namakan corpus. Setelah itu kita akan membuat alat untuk objek untuk selanjutnya kita akan membuat TF-IDF Vectorizer, di mana ini merupakan alat untuk mengubah data teks itu menjadi data angka. Kita namakan dengan TF-IDF. Lalu kita fit dan kita transform data kita, data ulasan kita yang tadi kita sudah namakan corpus, kita fit dan transform dengan menggunakan TF-IDF Vectorizer. Tadi kita sudah jadikan dengan nama TF-IDF. Lalu juga kita simpan atau kita jadikan sebagai X, yang mana nanti kita kan perlu variabel X dan variabel Y untuk pemodelan. Nah, hasil dari TF-IDF variabel ulasan tadi kita jadikan sebagai variabel X-nya. Selanjutnya kita membuat bentuk numerik dari variabel label, karena algoritma XGBoost ini merupakan algoritma yang memerlukan variabel Y berbentuk numerik. Oleh karena itu kita ubah, kita tambah variabel lagi, yakni label encoded. Kita encoding data label tadi menjadi bentuk numerik, dimana di sini kita map label positif itu menjadi 1 dan label negatif itu menjadi 0. Nah, variabel baru itu kita tambahkan sebagai label encoded. Nah, kita lihat lagi datanya. Di sini kita sudah punya variabel baru, yakni label encoded. Ini terdiri dari 1 dan 2. Positifnya 1, negatifnya 1 dan 0, maaf. Positifnya 1, negatifnya 0. Nah, nanti variabel inilah yang akan kita jadikan variabel target atau variabel Y. Di sini pada sintaks ini kita definisikan data review variabel label encoded tadi sebagai variabel Y. Selanjutnya kita akan melakukan splitting data. Splitting data ini merupakan proses di mana kita membagi data kita menjadi 2 bagian, satu untuk data training untuk membuat model dan juga satu untuk data testing untuk menguji model. Nah, di sini kita memerlukan library train test split, yang mana kita import dari Scalar Model Selection. Lalu kita gunakan sintaks seperti ini untuk mendefinisikan fungsi train test split tadi dengan nama xtrain, xtest, ytrain, dan ytest dengan test size atau ukuran data untuk testing itu sebesar 0,2 atau 20%, sedangkan 80% lainnya itu menjadi data training. Nah, karena kita menggunakan
algoritma boosting XGBoost atau di sini XGB classifier. Kita import dulu library-nya dari XGBoost, kita import XGB classifier. Lalu kita juga nantinya akan menguji modelnya dengan cross validation. Maka di sini kita import juga cross val score dari sklearn model selection juga. Nah, setelah kita import dua library ini, barulah kita bisa menginisialisasi model boosting dengan sintaks XGB classifier. Di sini kita namakan sebagai model. Lalu juga kita menggunakan cross validation sebanyak 5 fold. Di sini kita namakan sebagai scores. Nah, setelah kita buat modelnya dengan sintaks seperti itu, kita lihat akurasinya nih. Untuk akurasi tiap fold dan kita juga melihat rata-rata, jadi kita memperoleh rata-rata akurasi sebesar 0,68%. Nah, selain itu kita juga akan melihat presisi dan juga recall. Nah, kita import dulu library untuk melihat nilai presisi dan nilai recall dengan cross validation. Di sini kita lihat akurasi, presisi, dan recall, lalu kita simpan di scoring. Ini merupakan sintaks untuk melihat scoring dengan cross validation, dimana kita menggunakan sebanyak 5 fold. Di sini sintaks ini kita gunakan untuk melihat akurasi tiap fold dan rata-ratanya. Ini untuk presisi tiap fold dan juga rata-rata presisi. Dan di sini untuk recall tiap fold dan rata-rata recall. Nah, output yang kita peroleh nanti akan seperti ini. Kita bisa melihat bahwa rata-rata akurasinya sebesar 0,68, rata-rata presisinya 0,73, dan rata-rata recallnya sebesar 0,80. Dari hasil yang kita peroleh tadi, hasil akurasi, presisi, dan recall, kita ketahui bahwa akurasi tadi 68%, dimana artinya sebanyak 60% dari seluruh prediksi model itu benar. Yang mana akurasi ini menyatakan bahwa model yang kita miliki sudah cukup bagus, namun tetap masih dapat kita tingkatkan lagi. Nah, presisi model kita itu sebesar 73%, yang mana artinya dari semua review yang diprediksi positif oleh model, 73%-nya itu benar-benar positif. Dimana artinya juga model kita cukup baik dalam menghindari false positive atau menebak review negatif jadi positif. Nah, sedangkan recall yang kita peroleh sebesar 80%, dimana recall ini menunjukkan review yang benar-benar positif dan 80%-nya itu berhasil dikenali oleh model. Hal ini menunjukkan model yang kita miliki itu cukup bagus dalam menangkap semua review positif, walaupun masih tetap ada yang terlewat. Secara keseluruhan, model yang kita miliki ini tergolong model yang cukup baik dalam mendeteksi review positif karena recall-nya tinggi dan cukup tepat dalam prediksi positif atau presisinya juga bagus. Nah, namun tetap akurasi yang kita miliki itu masih bisa ditingkatkan lagi agar hasilnya itu lebih baik secara keseluruhan. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah word cloud untuk variabel ulasan. Nah, di sini sintaksnya yang pertama kita import library yang kita butuhkan. Di sini ada dua library. Yang pertama itu word cloud. Ini library untuk membuat word cloud dan juga untuk membuat plotnya, untuk menampilkannya. Yang pertama kita lakukan untuk membuat word cloud itu kita menggabungkan semua kata-kata yang ada dalam variabel ulasan pada data review kita. Nah, setelah kita gabungkan dengan nama all text, jadi kita sudah menyimpan data review ulasannya itu di dalam nama all text. Lalu di sini kita akan buat word cloud-nya dengan fungsi word cloud. Dengan di sini kita tentukan lebarnya sebesar 800, tingginya 400, dan background color-nya itu white. Kita terapkan pada data all text tadi.
dan kita namakan dengan word cloud. Lalu kita akan menampilkannya. Di sini ada beberapa sintaks. Yang pertama itu PLT figure, itu untuk menentukan besar atau size dari tampilannya dengan panjang 10, tingginya 5. Lalu ini PLT image show, ini untuk menampilkan word cloud-nya. Di sini PLT axis off, ini untuk menyembunyikan sumbunya. PLT title ini untuk membuat judul dari word cloud-nya. Di sini kita namakan dengan judul word cloud dari ulasan. Lalu kita tampilkan kita tampilkan word cloud-nya dengan sintaks PLT show. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini merupakan hasil dari word cloud ulasan, yang mana di sini kita bisa melihat banyak sekali kata-kata, yakni tidak, dana, aplikasi, transaksi, guna, bayar, uang, dan lain-lain. Nah, semakin besar suatu kata di word cloud ini, maka semakin banyak kemunculannya di data kita. Nah, yang mana ini merupakan word cloud dari ulasan secara keseluruhan. Artinya, baik itu ulasannya positif atau negatif, itu dihitung secara bersama-sama frekuensinya. Nah, selanjutnya kita juga ingin melihat dengan cara terpisah, yakni kita pisah word cloud untuk data ulasan positif dan negatif. Sintaksnya kurang lebih sama, hanya saja kita akan membuat dua word cloud. Di sini kita menggabungkan teks dari masing-masing label. Yang pertama ini untuk positif, kita join atau kita gabungkan data yang labelnya positif, sedangkan yang untuk word cloud negatif kita gabungkan data yang labelnya negatif. Lalu kita bikin word cloud-nya masing-masing sama seperti tadi dengan sintaks seperti ini. Hasil dari word cloud yang kita buat adalah seperti ini. Nah, ini kita memperoleh word cloud ulasan positif dan ini word cloud ulasan negatif. Nah, di sini tentu ada beberapa perbedaan di antara word cloud positif dan juga word cloud negatif. Namun di sini sepertinya untuk data dengan frekuensi terbesar itu sama antara word cloud ulasan positif dan negatifnya, yakni kata tidak, kata aplikasi, dan kata dana. Nanti kita bisa menganalisis lebih lanjut dari word cloud ini, baik itu word cloud positif atau word cloud negatif, dimana word cloud ini bisa memberikan gambaran terkait aspek-aspek di dalam aplikasi Dana ini, apa saja yang harus ditingkatkan atau apa saja aspek yang menurut pengguna itu sudah bagus. Dari word cloud yang sudah kita hasilkan, kita bisa melihat nih, untuk ulasan yang positif, kata-kata yang dominan adalah kata dana, tidak, jadi, transaksi, guna, ada kata bagus, kata fitur, kata mudah, kata banyak, kata cepat, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dari kata-kata tersebut kita bisa mengambil makna, di mana kata transaksi, kata mudah, kata bagus, dan kata cepat itu menunjukkan bahwa pengguna merasa puas dengan kemudahan dan kecepatan layanan. Nah, kata tidak di ulasan positif sini juga muncul sebagai kata dominan. Nah, hal ini mungkin muncul dalam konteks yang positif, seperti tidak ada masalah, tidak susah, tidak lama, dan lain sebagainya. Dan juga kata guna dan kata fitur pada word cloud ulasan positif itu dapat menunjukkan pengguna yang menghargai fungsi dari aplikasi ini. Nah, untuk ulasan negatif, word cloud yang dihasilkan itu memiliki kata-kata dominan seperti tidak, dana, aplikasi, hilang, saldo, masuk, akun, uang, dan kata masalah. Nah, dari kata-kata tersebut kita bisa menarik makna, di mana kata tidak itu merupakan kata yang mendominasi. Nah, hal ini menunjukkan keluhan yang umum, contohnya tidak bisa login, tidak masuk, tidak sesuai, dan lain sebagainya. Kata hilang, saldo, dan uang ini juga sangat menonjol. Di sini menunjukkan adanya kemungkinan besar banyak keluhan terkait kehilangan saldo atau dana yang tidak masuk.
Selain itu juga ada kata masuk, kata akun, dan kata aplikasi. Nah, tiga kata ini mengarah kepada masalah teknis seperti login gagal atau aplikasi error. Dari word cloud yang kita hasilkan, kita bisa mengkaji atau menganalisis penggunaan aplikasi Dana ini berdasarkan beberapa aspek tertentu. Misal yang pertama untuk aspek keandalan sistem dan transaksi. Di sini kita pada ulasan positif kita memiliki kata kunci transaksi, cepat, terus, dan mudah. Sedangkan pada ulasan negatif kita memiliki kata kunci tiba-tiba, error, hilang, masalah, gagal, dan potong. Nah, hal ini menunjukkan bahwa menurut pengguna transaksi yang dilakukan pada aplikasi Dana ini sangat lancar dan cepat. Sedangkan namun pada ulasan negatif masih ada beberapa kasus transaksi bermasalah atau saldo hilang secara tiba-tiba. Aspek yang kedua yakni aspek aplikasi dan fitur. Di sini pada ulasan positif kita dapat kata kunci seperti aplikasi, fitur, bagus, update, otomatis. Sedangkan pada kata kunci negatif kita mendapatkan update, fitur, bug, fitur hilang, atau fitur tidak jalan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terdapat apresiasi pengguna terhadap fitur-fitur yang tersedia. Namun juga terdapat banyak keluhan tentang fitur yang tidak berjalan dengan baik atau aplikasi yang bermasalah setelah diupdate. Aspek lainnya yang dapat disimpulkan adalah aspek layanan pelanggan, di mana dari word cloud yang kita hasilkan terdapat pengguna yang merasa terbantu, namun banyak juga yang merasa kecewa terhadap pelayanan customer service yang dianggap lambat dan tidak merespon. Untuk aspek keamanan dan akun dihasilkan kata kunci seperti aman, akun, dan verifikasi, serta kata kunci akun, hilang, potong saldo, dan masuk pada ulasan negatif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keamanan akun ini menjadi perhatian yang utama. Sebagian merasa akunnya aman, namun banyak juga yang mengalami masalah kehilangan saldo ataupun tidak bisa login. Aspek yang selanjutnya itu adalah aspek waktu dan kecepatan, di mana berdasarkan analisis disimpulkan bahwa kecepatan layanan ini menjadi nilai plus, namun keterlambatan juga menjadi sumber frustasi bagi pengguna karena pada ulasan negatif terdapat kata kunci lama, tunggu, dan belum masuk. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam waktu dan kecepatan aplikasi Dana ini. Dari hasil analisis yang telah dilakukan atau yang telah ditemukan, diberikan beberapa saran atau rekomendasi, meliputi yang pertama, pihak Dana dapat menambahkan fitur notifikasi otomatis saat terjadi error dan estimasi waktu penyelesaiannya. Selain itu, karena banyaknya ulasan yang menyebutkan layanan pelanggan yang responnya lambat dan customer service yang tidak aktif, diberikan saran agar dapat menambahkan chatbot pintar yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mengarahkan ke customer service manusia apabila diperlukan. Selain itu juga pihak Dana juga dapat menambahkan fitur notifikasi saldo secara real time setiap terjadinya transaksi agar tidak adanya kehilangan saldo yang tidak diketahui dan dana tidak masuk yang tidak diketahui. Selanjutnya juga direkomendasikan agar Dana menampilkan estimasi waktu transaksi secara jelas agar pengguna dapat mengetahui seberapa lama transaksi yang dilakukan akan berlangsung. Sekian video analisis sentimen dengan extreme gradient boosting. Semoga video ini dapat membantu teman-teman. Terima kasih.